Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Terus keadaan putranya gimana sekarang? Iya, Pak, ini saya lagi galau, Pak. Kemarin itu kan sempat masuk ke RSI itu, Pak. Terus udah sembuh, sekarang lagi panas lagi. Allah, Pak. Iya, jadi agak galau sedikit ini, Pak. Ya, semoga sakit tidak terlalu parah, tidak sakit-sakit sembuh langsung. Amin, amin. Aduh, tumben mampir ke sini, Bu. Iya, Pak, tadi saya lihat kok rumahnya Pak Agus kebuka. Saya ini mau ngobrol sebentar lah sama Pak Agus. Mungkin apa ya bisa membantu saya stres ini hilang sedikit. Oh. Ini nampaknya bukan pegadaian lagi. Iya. Kalau pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Berarti ini mengatasi masalah dengan masalah. Ayo Bu, barangkali ada beberapa hal yang perlu diceritakan. Saya selaku kepala sekolah di SMP Kasongkongan barangkali bisa memberikan ya alternatif lah untuk meringankan beban Ibu. Monggo, Bu. Ya. Ini Pak, saya kok lagi galau ya Pak ya. Saya lihat ini, saya dapat WA terus melihat secara langsung anak-anak ini sering melakukan pembulian, Pak. Allah. Sering mukul temannya, ngocak-ngocakin itu, Pak. Allah. Sudah berlangsung berapa lama, Ibu? Sekitar sejak tahun ajaran baru ini, Pak. Kan kemarin sempat COVID ya. Terus setelah itu masuk kok ini ada perubahan nih, Pak. Anak-anak sering kata-kata kasar kayak bilang anjir, maaf ya Pak, maaf. Iya. Anjir, bangsat. Kayak makan permen biasa gitu, Pak. Ya, mungkin sekarang beda Bu antara zaman kita dan zaman anak sekarang. Dulu kan tergantung gadget dan sebagainya. Iya. Sekarang arah global langsung kan. Jadi sebelumnya kira-kira apa dari ngobrol santai ini, apa yang Ibu harapkan dari ngobrol santai ini, Bu? Saya berharap itu setelah ngomong dengan Pak Agus, saya bisa plong dan aksi-aksi yang jelek-jelek kemarin itu sudah bisa diminimalisir gitu loh, Pak. Jadi dari harap obrolan kecil ini bisa meminimalisir kita kalau ngobrol santai kita hari ini. Jadi apa yang bisa Ibu harapkan dari pembicaraan kita kali ini? Saya berharap itu Pak, anak-anak sudah tidak melakukan aksi pembulian baik secara fisik atau verbal atau di media sosialnya. Dan saya juga merasa plong setelah cerita-cerita dengan Pak Agus ini. Ya, jadi intinya itu ya Bu tujuannya. Nah, kasus pembulian yang udah zaman sekarang. Dari tentunya Ibu mengidentifikasi. Iya. Mengapa anak-anak marah? Mengapa anak-anak aman sekarang melakukan pembulian? Jadi kalau bisa identifikasi dulu dari kasus bulan ini. Iya, saya itu sering dapat laporan dari anak-anak Pak Bu. Saya sering ketika jalan ditendang gitu Pak. Terus kalau misalkan bergurau itu sambil saya gilikan ke temannya, sambil mukul atau panggil nama orang tuanya. Iya. Atau nanti di medsosnya itu Pak, di status WA-nya itu nyindir temannya gitu Pak. Bahasa Maduranya semunan. Ya betul. Jadi itu kayaknya sudah menjadi hal-hal yang biasa bagi anak-anak. Itu permasalahan identifikasi. Kita dulu Bu ya, sambil kan susu Bu. Maaf Bu. Iya, mau Keluarga lagi Pak. keluar Bu. Waduh, kok repot-repot Ya, Pak Agus. kebetulan ada Bu. Wah, tela ungunya ini mantap Agus. Allah Akbar. Alhamdulillah, perhatian sekali Pak Agus. Saya lagi haus ini Pak. Ya, terima kasih. Pak Agus, saya minum ya Pak Agus. Monggo Bu. Pak, enak Pak, rendang jahitnya seger. Ya, setelah Ibu mengidentifikasi tadi dari permasalahan itu, kemudian kalau bisa, kalau di skala ini, skala. Jadi kasus pembulian sekarang skalanya berapa? Terus ketika Ibu melakukan langkah, skala yang diharapkan itu sampai berapa itu? Kalau di skala 1 sampai 10 ini ya Pak ya, saya ada di
level 5 ini. Skala 5. Dan yang saya harapkan ya sebenarnya 10, tapi paling tidak ya 8 lah untuk menuju ke sana. Terus kira-kira atas permasalahan ini rencana yang telah Ibu susun gimana? Sebenarnya ini saya mau tanya sama Pak. Iya. Juga bingung sebenarnya ini Pak. Jangan bingung, saya yakin Ibu Mary bisa keluar dari permasalahan ini. Karena saya tahu kapasitas Ibu. Sekolah kita banyak menghadapi masalah. Ibu sudah membantu saya kemarin, NGP sukses di sekolah. Ibu juga yang berperan. AMBK kemarin sukses, Ibu juga yang berperan. Lepas pisah kemarin, Ibu juga yang berperan. Jadi permasalahan sekolah sudah bisa Ibu tangani dengan baik. Apalagi cuma permasalahan kecil, saya yakin Ibu pasti bisa menemukan jalan keluar kembali. Terima kasih Pak apresiasinya. Monggo. Apa? Kalau menurut saya sih Pak ya, yang pertama saya lakukan adalah mungkin menegur secara langsung Pak. Misalkan saya menemui anak-anak yang membuli seperti tadi itu, saya tegur secara langsung. Tetapi kan tidak menutup kemungkinan ini terjadi di luar kendali saya, di luar yang saya gunakan saya ada, terus di luar itu saya juga tidak tahu Pak anak-anak. Untuk itu saya juga butuh kerjasama dengan semua guru. Dan ya saya pengen menghadap ke Pak Agus selaku kepala sekolah ya untuk kita mengadakan program Pak, program anti perundungan. Kira-kira menurut Pak Agus bagaimana? Dari alternatif penyelesaian dan termasuk cemerlang yang pertama langsung menegur yang bersangkutan, bisa menegur, tegur langsung tidak bisa, itu luar biasa. Yang kedua berkolaborasi Bu ya dengan guru-guru yang lain, karena Ibu tadi bilang bahwa mungkin cuma di depan Ibu saja anak-anak tidak membuli, tapi setelah itu di guru lainnya dia bully, bahkan kadang-kadang gurunya juga dibully. Ya, betul itu. Tuh. Terus yang sangat saya setuju juga, ini gerakan anti perundungan ini kita perlu nih Bang, karena sudah masuk besar sekolah kita. Jadi perlu saya akan atau kita akan melakukan, sekolah kita akan melakukan gerakan atau semacam apa sajalah kegiatan yang intinya menyentuh semua level murid dari kelas 1 ABC sampai 2 ABC sampai 3. Terus kira-kira hambatan apa Ibu dari beberapa alternatif yang Ibu tawarkan? Hambatannya Ibu, kendala-kendala di lapangan ya, Ibu. kalau melihat kendalanya itu biasanya teman-teman guru ini Pak, biasanya ada yang tidak setuju Pak. Kadang-kadang meskipun setuju ya tidak mau bergerak, tidak mau action. Itu kira-kira gimana Pak ya? Ya mungkin aktivitas mereka ya mungkin seperti Ibu ketahui kan, rekan-rekan guru kita banyak yang sudah uzur Bu, sudah mulai masuk usia pensiun. Jadi saya sebagai kepala sekolah juga sadar ya mungkin juga mereka berkaca pada zaman mereka sendiri. Jadi tidak mengalami kejadian seperti ini, padahal zaman sudah bergerak, beda zaman, beda juga ada beberapa perubahan. Jadi hambatannya cuma itu dari internal, Menurut saya sih itu dari Pak. eksternal tidak ada itu. Karena kalau menurut saya kalau misalkan gurunya sudah bergerak semua masalah akan selesai. Jadi hanya hambatannya bagaimana saya menggerakkan teman-teman yang lain gitu Pak. Jadi hambatan cuma berasal dari internal guru SMP Patongkongan, ya itu ya. Sudah ada dalam benak saya untuk mengatasi hambatan tersebut. Mungkin 1-2 hari akan saya kumpulkan di rapat supervisi nanti bahwa sekolah kita sedang mengalami hal ini dan perlu langkah kebersamaan dari semua guru agar perundungan dan pembulian tidak terjadi di sekolah kita. Terus strategi cerdas yang akan Ibu lakukan? Strateginya kalau menurut saya ini Pak ya. Iya Bu. Satu, saya akan belajar kembali Pak tentang anti perundungan, kan banyak di buku. Salah satunya yaitu adalah membentuk agen perubahan. Agen perubahan ini Pak, saya akan memilih anak-anak 5 anak tiap kelas
dilatih dengan materi anti perundungan, sehingga anak-anak ini yang tadinya dilatih oleh guru-guru yang juga menurut saya bisa dijadikan teman untuk berkolaborasi, diberikan materi oleh guru-guru tadi. Dengan demikian guru yang tadi yang sudah memiliki pemahaman tentang anti bullying menularkan ilmunya kepada agen perubahan ini. Jadi secara otomatis guru juga bergerak, murid juga bergerak. Sehingga nanti anak-anak ini bahkan kalau di kelasnya 5 anak ini yang mencatat siapa apa yang terjadi. Jadi ada atau tidak ada gurunya sudah terkondisi ada agen perubahan ini. Saya paham. Jadi intinya Ibu, kita melakukan kegiatan anti perundungan dulu, anti bullying pada Dewan Guru dulu ya. Iya Pak. Skala besarnya. Kemudian Dewan Guru ini melakukan pengimbasan kepada lima siswa tiap kelas. Iya. Nah, gerakan bully tadi. Iya. Nah, 5 siswa ini kemudian mengimbas rekan-rekan yang lain. Iya, betul sekali, Juga Pak. getuk tular semua. Iya, akhirnya kan ada menjadi ramah anak sekolah kita, Pak. Gerakan sadar ramah. Iya, betul. Betul. Nah, terus kira-kira kapan Ibu akan mengeksekusi waktu? Gimana kalau besok, Pak? Besok Hari Senin, Pak. hari Senin tadi ada nggak saya agen? Oh, nggak ada Bu. Jadi mungkin besok saya akan di upacara para bendera, Iya, betul, saya Pak. kupas bagian kecil saja. Setelah itu saya akan supervisi semua rekan guru bahwa sampean punya program ini untuk mengatasi ini, dan saya harap kerjasama dari semua guru. Dan setelah itu, nah ini berikutnya ukuran keberhasilan dari program yang akan dikerjakan ya Pak. Ukurannya adalah satu, sekolah kita itu tidak terdengar lagi anak-anak yang laporan ke saya, melakukan saya tentang pembulian, Pak. Yang kedua, anak-anak sudah tidak terdengar lagi yang menangis karena dipukul temannya, ditendang temannya, berarti sudah tidak ada tinggal lagi yang seperti itu. Tapi kalau boleh tahu, pembuliannya nggak sampai ke ranah pelecehan seksual tidak Bu? Ada sebagian Pak Allah. pegang-pegang bokongnya temannya Allah, itu Pak, ada yang Allah. laporan ke saya itu Pak, Abu tadi saya ya seperti Aduh. itu. Jadi Ini kalau- memang harus segera diberantas itu Ini Pak. kalau tidak ditindaklanjuti, Iya. ini harus sigap ya. Jadi dari beberapa kita ngobrol tadi bisa saya tunjukkan bahwa sekolah kita sedang ada masalah. Ya, besar tidaknya bergantung ya Bu ya, bergantung kita. Kalau kita menganggap besar, ya udah besar, kita bersama ada masalah tentang pembulian. Terus alternatifnya sudah Ibu tadi jelaskan bahwa alternatifnya akan memanggil siswa yang bersangkutan, itu langkah konkret yang pertama. Yang kedua akan mengadakan semacam sarasian atau apa yang tujuannya untuk melakukan anti bully pada gerakan anti bully pada semua guru. Kemudian guru mengimbas pada agen perubahan. Jadi guru setelah itu mengimbas sama agen perubahan. Jadi ada 3 ya, gitu ya. Ada 3 skala prioritas yang akan dikerjakan. Terus ini bicara kadang-kadang kita cuma berencana, tidak ada komitmen, ya percuma. Iya, Jadi betul, saya juga ya biar plong Bu, makin cepat makin baik. Komitmen Ibu, saya tanya juga, perlu jadi ini. Pak, saya berkomitmen untuk segera bergerak. Tetapi namanya manusia kadang kan lupa Pak ya. Saya minta tolong Pak Agus selaku Pak Sol juga mengingatkan saya, misalkan nanti saya ternyata ada kendala beberapa hal gitu Pak, untuk ayo Bu Mary gitu Pak. Soalnya saya kadang karena banyak kegiatan kadang sibuk gitu Pak. Oh iya, jadi saya pantau Bu Mary Iya, terus betul, lah. betul. Biar nanti kalau perlu saya pakai drone pantau. Canggih ya Pak alat Iya, pakai drone saya pantau. Jadi nanti saya juga kebetulan tidak ada di sekolah, jadi mungkin saya bisa berpesan pada wakaf-wakaf yang ada agar misalnya Ibu lupa, bukan lalai katakan lupa, namanya saya tahu paham kesibukan Ibu, jadi agar wakaset yang ada, terutama wakaset kesiswaan, saya bebani pada beliau agar sering berkoordinasi dengan Bu Mary untuk menyelesaikan masalah. Mantap, terima kasih Pak. Saya sudah plong ini Pak. Solusi cerdas Bu. Alhamdulillah sudah ada, saya harus begini, saya sudah apa ya, sudah merasa masalah saya sudah selesai. Ya. Mantap, makasih ya Pak ya. Ya, saya tunggu
aksi nyaranya. Siap, saya siap bergerak ini Pak. Semangat sudah Pak. Udah, kira-kira ada yang bisa dibantu lagi? Sudah Pak, saya mau pulang dulu ya Pak, takut Baru. kemalaman Pak. Makasih. Nggak dihabisin dulu, Bu? Oh iya, terima kasih ya Pak, saya minum dulu Iya, ini iya. sebentar. Emang Bu, katanya kalau ditinggal rezekinya tertinggal di dunia Pak, enak juga. sekali Pak. Terima kasih ya Pak ya. Ya Bu, Monggo, makasih Bu. saya Mari, mau- mari, mari Bu, mari Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariatul Kiptia, rekan kerja dari Bapak Agus Sugianto. Di sini saya akan berbagi praktik baik bagaimana sih pengalaman melaksanakan coaching bersama Bapak Agus. Yang saya rasakan adalah ketika kita ngobrol santai dengan kepala sekolah saya merasa tidak dihakimi yang pertama. Yang kedua, saya merasa bahwa dengan proses coaching, apa yang saya rasakan, kegundahan-kegundahan yang saya alami waktu itu, merasa sangat terbantu. Kenapa? Karena di dalam coaching itu secara tidak langsung Pak Agus itu tetapi mengarahkan bagaimana saya sendiri menemukan alternatif dari pemecahan masalah yang saya alami. Yang pertama, Bapak Agus mengajak saya mencari alternatif dari permasalahan saya. Kemudian setelah ada beberapa alternatif yang saya temukan, kemudian dikaji ulang dari alternatif itu kira-kira yang akan dikerjakan yang mana, kemudian bagaimana prosentasenya, sehingga pada akhirnya saya bisa tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan dan kapan akan dilaksanakan. Dan ini bagi saya sangat luar biasa, sehingga secara tidak langsung saya sudah menyusun proposal lah, anggaplah proposal seperti itu, sehingga masalah yang saya alami dapat saya selesaikan. Dan alhamdulillah ketika saya menerapkannya ternyata benar-benar sangat efektif. Jadi saya ulangi lagi bahwa proses coaching itu sangat luar biasa membantu saya, terutama sebagai guru, ketika mengalami kegundahan atau masalah yang terjadi pada peserta didik saya. Dan alhamdulillah pada proses coaching itu saya merasa benar-benar sangat terbantu. Terima kasih Pak Agus. Semoga berbagi praktik baik ini berguna untuk teman-teman guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.